Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa sambil makan, karena kalian capek sambil itu. Karena saya tidak akan videokan, saya videokan saya aja, ya sambil makan. Uh, kita apresiasi puisi, ya. Pertemuan yang ke-8. Kemarin kita sudah secara singkat bicarakan tentang pola puisi berpola, itu mulai dari yang satu baris sampai yang 14 baris. Tinggal Anda sudah buat diagramnya belum? Sudah. Tapi jangan sampai singkat. Ya kalau ada aja yang istilahnya nanti saya tidak menyampaikan misalnya begini, Pak, seloka di mana Pak? Nah Anda cari sendiri. Kalau misalnya diagram Anda itu tidak ada nama seloka, ya cari masuk di baris berapa dia. Oke, paham? Nah, tamsil gimana? Nah masuk kategori mana dia? Karena itu kategorinya puisi juga. Anda tinggal menambah-nambahkannya aja. Ya. Nah, kemudian seperti saya katakan kemarin, Anda mulai perlahan membuat contoh, mencari contoh dan membuat contoh supaya lebih paham. Jangan kita tahu saja baris, tapi di depan kita sebesar-besar itu tidak tahu kita ini kategorinya apa gitu. Kita jumpa puisi yang 3 baris di kategorinya apa? Ya, jadi Anda langkah selanjutnya untuk puisi berpola itu cari contohnya dan buat contohnya. Ya, saya tidak tentukan berapanya. Ya kalau misalnya jumlah baris itu dari 1 sampai 4, alangkah baiknya contohnya kan lebih banyak. Yang Anda buat, ya. Juga contoh-contohnya bisa lebih banyak. Paham? Ya, saya melihat keseriusan Anda aja. Jangan ditentukan berapa barisnya gitu. Berapa biji contohnya. Salam. Jadi Anda sendiri yang kalau 1 baris misalnya, Anda dapat 3 contoh. Ya mungkin Anda bisa buat 5 contoh gitu. Supaya Anda lebih mahir. Paham? Jadi saya tidak bicarakan lagi pola itu hingga kita mengevaluasi nanti, melihat nanti kemampuan Anda di akhir perkuliahan. Oke, dan hari ini kita bicara tentang puisi bebas. Atau puisi bebas itu saya boleh katakan kata lainnya puisi tidak berpola. Dikatakan bebas karena memang tidak ada polanya. Tidak ada polanya. Nah, mengacu ke bentuk unsur intrinsik, mengulangi lagi unsur intrinsik puisi yang kita pernah bicarakan. Nah, puisi yang dikatakan tidak berpola ini atau bebas, dikatakan tidak berpola itu tidak ada keterikatan, keharusan dia berpola, mengikuti pola. Ya khususnya pola baris. Ya, kalau seandainya Anda menjumpai pola barisnya itu salah satunya misalnya jumlahnya sama dengan pola baris puisi berpola, itu faktor kebetulan aja. Ya, faktor kebetulan aja. Misalnya Anda menjumpai sajaknya Khairil. Oh, ini pola barisnya 8, Pak. Berarti stanza. Itu secara kebetulan. Paham? Kenapa saya katakan demikian? Karena penyair itu sendiri sudah mengatakan bahwa dia membuat puisi bebas atau puisi tidak berpola. Nah, kenapa bebas tadi? Ya tadi sudah jelas, tidak ada irama, tidak ada pola larik, tidak ada pola rima, tidak ada pola bait, ya. Unsur-unsur itu tidak ada polanya. Tak ada pola yang diikutinya, tak ada yang diikutinya. Nah itu bebas. Jadi ibaratnya kalau dia buat puisi itu dua larik atau 2 baris, yang 1 4 kata, yang 1 2 kata, biar bebas saja. Tidak harus. Tapi kalau puisi berpola kecenderungannya sama. Kalau dia baris pertama dengan baris kedua itu kecenderungannya walaupun dia 6 baris, 6 kata, kecenderungannya baris kedua juga 6 kata. Ada kecenderungan seperti itu. Ya, ada kecenderungannya. Jadi
Jadi itu dikatakan puisi bebas. Dikatakan puisi bebas. Nah, itu dimulai ketika atau puisi bebas saya katakan kalau saya menggunakan puisi tidak berpola. Ketika mulainya zamannya Khairil, angkatan 45. Ya, angkatan 45. Artinya, kenapa puisi-puisi yang berpola itu tidak berkembang? Saya katakan, ketika muncul puisi bebas atau puisi tidak berpola itu, yang bertahan sebetulnya puisi berpola itu adalah puisi yang ada kaitannya dengan tradisi. Pantun, itu kan ada kaitannya dengan tradisi. Misalnya orang acara pernikahan, kan ada pantun. Jadi dia tetap hidup. Syair, ya, ada dalam kondangan kita menggunakan syair. Kayak syair suara kapal misalnya, itu tetap hidup. Tapi puisi-puisi yang bentuk-bentuk puisi berpola lainnya, ya ibaratnya tidak berkembang. Apalagi puisi itu baru masuk. Puisi berpola dari Tristikon sampai soneta itu baru masuk dari luar. Tidak berkembang, tidak mendapat perhatian dari penyair kita. Yang berkembang itu adalah puisi tidak berpola. Apalagi bentuknya, aliran yang dipahami itu adalah ekspresi. Ya, ekspresi, bentuk karya sastra itu ekspresi yang tumbuh pada masa itu. Jadi puisi tidak berpola angkatan 45 ditambah lagi kalau kemarin itu kita bicara di karya fiksi itu ada zamannya simbolis, sekarang ekspresionis. Ekspresionis itu artinya apa yang terasa itu dikatakan. Ya, apa yang terasa itu dikatakan. Jadi tidak lagi sempat memikirkan diksinya bagaimana, rimanya bagaimana gitu. Lalu jumlah baiknya bagaimana. Karena itulah yang berkembang. Apa yang terasa itu kalau ekspresi itu begitu. Nah, itu puisi tidak berpola. Jadi kalau puisi tidak berpola itu setelah zaman Khairil itu, setelah zaman Khairil mana lagi? Zamannya puisi mantra. Zaman tahun 80-an muncul namanya puisi mantra. Jadi dari 45 ke 80-an ada 35 tahun masanya itu tidak ada perubahan. Sudah tahun 80-an muncul namanya puisi mantra yang dimunculkan oleh Sutarji Kalsumbahri. Puisi bebas. Cuma nuansanya dikatakan puisi mantra karena nuansanya itu nuansa mantra. Nuansanya. Jadi bukan dia membuat mantra, itu harus dipahami. Bukan mantra, puisi mantra bukan mantra. Ya, bukan mantra. Walaupun Anda nanti menjumpai nama puisi Sutarji itu nama judul puisinya mantra, tapi itu bukan mantra. Nanti kita bicarakan kenapa bukan mantra, nanti kita bicarakan. Nah, jadi puisi tidak berpola itu ada puisi bebas yang dikatakan dia dipelopori oleh Khairil, kemudian muncul puisi mantra. Ya. Setelah itu dimuncul pula namanya istilahnya puisi kontemporer. Sebetulnya arti kontemporer Anda lihat di kamus itu kekinian. Ya. Musik kekinian. Sebetulnya musik kontemporer itu tidak ada mengikut, bisa jadi dia mengikut pola Khairil, bisa jadi dia mengikut polanya Sutarji. Itu dikatakan puisi kontemporer. Tapi kalau boleh kita katakan hanya dua pola yang muncul puisi bebas itu atau puisi tidak berpola itu, polanya Khairil dan polanya Sutarji. Ya, polanya Khairil dan polanya Sutarji. Apa bedanya? Sama-sama puisi tidak berpola. Nah, Khairil Anda lihat nanti Anda baca di bukunya Herman Jiwaluyo, ya, bukunya Herman Jiwaluyo. Menurut Herman Jiwaluyo, Khairil mementingkan isi dibandingkan irama atau estetikanya, mementingkan amanatnya dibandingkan estetikanya, keindahannya. Sementara Khairil terbalik, mementingkan estetikanya daripada amanatnya.
Itu berlawanan. Ya, mementingkan estetikanya, keindahan bunyinya. Estetika itu kan berkaitan dengan bahasanya dibandingkan amanatnya. Karena itu Gunawan Muhammad, seorang sastrawan juga dan seorang pengamat sastra juga, dia mengatakan puisi Sutarji itu karena mementingkan estetikanya, kurang memperhatikan amanatnya, dikatakan puisinya puisi gelap. Bukan tidak ada amanat, ya. Gelap. Kenapa gelap? Karena sulit ditafsirkan amanatnya. Amanat puisi Sutarji itu sulit dipahami. Kemarin kita lihat dari Shanghai misalnya, ya. Itu ada contoh Shanghai. Kalau tragedi Chicago dan Mika masih mendingan, masih bisa dipaham. Sajaknya Ki itu kan sulit dipahami. Nah, baik, kita bicarakan Khairil dulu. Jadi Khairil itu dia bebaskan. Nah, karena dia bebaskan itu sebetulnya ada untungnya, membuat orang lebih leluasa mengekspresikan puisinya. Kalau syair, kalau pantun itu diarahkan orang mengekspresikan pantun itu, karena ada iramanya, sudah ada iramanya. Tapi kalau puisinya Khairil, karena dia tidak berpola, itu dibebaskan orang untuk menciptakan iramanya. Bukan berarti tidak ada irama, tapi iramanya itu tidak mengikat. Ya, tidak ada pola iramanya. Kita bebas menciptakan iramanya. Nah, disinilah mulai munculnya kreativitas lagu. Pada masanya sebelum Khairil, lagu itu lebih terikat pada irama yang sudah ada. Misalnya lagu Melayu, Tanjung Katung misalnya, itu dah irama sudah ada. Ya, walaupun diciptakan, seakan-akan dia mengikat syairnya, liriknya. Tapi pada sajak Khairil tidak. Orang bisa mengekspresikan sajak Khairil itu dalam bentuk sedih, dalam bentuk marah, ya emosi ini emosional gitu, dalam bentuk bombastis kah dia baca, bebas. Jadi tidak ada keterikatan iramanya. Jadi bukan berarti iramanya tidak ada, cuma tidak terikat. Ya, karena tidak terikat itulah dalam teori dihilangkan unsur irama dalam unsur stilistik. Bisa dipahami? Nah, jadi itu tadi. Nah, termasuk pola bait, termasuk pola lari. Karena itu Anda lihat untuk puisi Khairil itu jumlah barisnya itu bebas, jumlah katanya per baris juga bebas. Tidak ada yang teratur gitu. Kebetulan saja misalnya di bawah, mungkin di luar kesadarannya Khairil, misalnya saja aku, kita setelah baca, rima akhirnya jadinya kok seperti syair ya, itu kebetulan saja. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sebut-sebut itu, kan itu itu kebetulan saja, tapi dia tidak membuat syair, ya. Dia tidak membuat syair, kebetulan saja dia ada pengaruh syair, mungkin di luar kesadaran kita gitu, kesadaran dia. Oke, ya. Paham? Ya. Sampai di situ tidak ada yang namanya tipografi. Sama pada saat Khairil itu tidak ada namanya tipografi. Waalaikumsalam. Kandani masuk semuanya? Oh ya, masuk Kandani di luar, jangan di luar, nanti hilang, kita aja sih kuliah. Paham? Jadi sampai pada saat Khairil kita tidak bicarakan tipografi. Nah, jadi kalau Anda melihat misalnya saya Khairil itu ada baitnya, bait itu tidak mengacu pada puisi berpola. Anda bisa lihat nanti Kerau Bekasi itu ada baitnya, ya, tapi tidak mengacu kepada puisi berpola. Kebetulan saja sama, artinya dia tidak teratur. Kalau puisi berpola
mau berapa bait ya, kalau udah polanya itu sama ya 4 terus gitu. Kecuali soneta. Ya, kecuali soneta. Soneta itu memang dia polanya tuh 4-4-3-3 atau 4-4-4-2. Jadi itu yang dikatakan puisi tidak berpola yang pertama. Tahun 80-an muncullah Sutarji. Asal mulanya dia bacakan kredonya itu di Bandung. Kredo namanya. Anda baca di kredo puisi Sutarji. Kan kemarin sudah saya suruh. Kredo itu artinya konsep dia berkarya. Ya, supaya orang paham dengan kredo Sutarji itu, supaya orang paham dengan karya Sutarji, baca kredonya. Baca kredonya. Karena itu konsepnya dia berkarya. Dasar dia berkarya. Dia mengatakan mengembalikan kata pada maknanya, bukan kata dijajahi oleh maknanya. Di sana ada di kredit itu sampaikannya, misalnya kursi. Kita berpikir kursi tempat duduk. Padahal tempat duduk itu adalah fungsinya. Kalau kursi ya kursi. Karena kalau bicara tempat duduk bukan hanya kursi, kepala orang pun bisa jadi tempat duduk. Yaitu Anda paham itu seperti itu. Tapi sebetulnya Sutarji tidak hanya sampai di situ. Ya, Sutarji itu menghadirkan sebuah karya sastra itu puisi dalam dua sisi. Dalam dua sisi. Yang pertama kecenderungan kemantraannya. Kemantraan itu artinya cara dia membaca, ya, seperti mantra, kecenderungan. Yang kedua, dia menghadirkan puisi itu secara visualisasi. Secara visualisasi. Dia menghadirkan karya sastra itu bukan dalam bentuk, dia tampilkan itu dalam bentuk sastra lisan sebetulnya, mempengaruhi sastra lisan. Mantra kan sastra lisan. Tapi setelah itu dia juga menampilkan puisi dia secara visualisasi. Kenapa? Karena ada faktor unsur tipografi. Ya. Jadi kehadiran bentuk bagi sastra itu, kehadiran puisi itu dalam bentuk itu menjadi suatu hal yang keharusan. Beda dengan Khairil. Karena bagi Khairil itu kalau dihafalnya puisinya tidak ada masalah. Tapi pada Sutarji wujudnya itu harus dilihatkan. Karena berkaitan dengan tipografi. Berkaitan dengan tipografi. Nah, itu yang membedakannya antara Khairil dengan Sutarji. Nah, untuk apa tipografi itu? Bukan hanya bicara tentang susunan baris saja. Dia menghadirkan karya sastra itu dalam bentuk tipografi. Tipografi itu tujuan pertamanya adalah memberikan kesan tentang pesan yang mau disampaikan. Memberikan kesan tentang pesan yang mau disampaikan atau amanat yang mau disampaikan. Ya, tentang amanat yang mau disampaikan. Jadi melalui tipografi itu dia juga secara tidak langsung menyampaikan amanat. Secara tidak langsung dia menyampaikan amanat. Nah, itu tidak dibicarakan mulai dari Khairil ke sebelumnya puisi berpola tidak ada bicara tipografi. Jadi tipografi itu munculnya ketika lahirnya puisi mantra. Itulah saya katakan kemarin, ada unsur intrinsik yang dulunya ada dalam teori, sekarang tidak ada. Yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Apa itu? Yang dulunya ada yaitu irama kaisura. Yang tidak ada, yang dulunya tidak ada, sekarang ada, namanya tipografi. Jadi Anda jangan bicarakan tipografi di pantun. Tidak ada. Di gurindam nggak ada. Di soneta tak ada. Karena itu memang tidak dibicarakan tentang tipografi itu. Cuma pengikut-pengikut Sutarji ini dia tidak memahami fungsi tipografi itu. Nah, ada yang mengikut itu hanya membicarakan keindahannya saja tanpa perhitungan. Tapi bagi Sutarji itu sebetulnya dia dengan cara berhitungan membuat tipografi. Saya mendapat penjelasan langsung dari Sutarji.
Dia membuat tipografi itu bukan zaman komputerisasi, zaman mesin tik. Dia berkarya itu zamannya mesin tik. Tahun 80-an itu belum ada komputer. Masuk di Indonesia ya. Komputer itu sangat terbatas, dulu tuh sangat terbatas kalau percetakan besar yang ada. Tapi yang memasarkan seperti Anda sekarang ini buat laptop itu tidak ada. Zaman saya kuliah dulu tidak ada. Nah, barulah muncul namanya PS1, PS2, PS3 pakai hard disk ya, pakai CPU. Nah, baru muncul laptop. Nah, karena itu dikatakan tadi membuat tipografi itu dengan mesin tik. Anda bayangkan diloloskan rollnya itu diatur. Itulah kata tadi ketika dia sudah beberapa kali menerbitkan buku, baru terakhir digabungkan kumpulan puisinya dengan judul O Amuk Kapak, diterbitkan oleh Sinar Harapan. Itu yang agak sedikit dia mendekati. Menurut dia terpuas. Jadi kalau Anda lihat ada bukunya besar, gambar wajah dia, warna bukunya oranye biru, tapi gambarnya wajah dia, judul bukunya O Amuk Kapak. Jadi contohnya dari 3 kumpulan puisinya. Ya. Nah, disitulah. Jadi kalau dikatakan setelah puisi berpola, hanya 2 pola puisi yang ada. Puisi pola Khairil dan pola Sutarji. Nah, pola ini bertentangan. Pola Khairil lebih mementingkan pesan, amanat, ya, dibandingkan keindahan. Karena puisinya Sutarji itu lebih mudah dicerna. Karena bentuk alirannya ekspresi. Nah, sementara polanya Khairil itu polanya Sutarji lebih mementingkan keindahan. Nah, karena itulah kata Welek, memang sulit bagi sastrawan menyeimbangkan antara keindahan dengan isi, amanat. Sulit. Ya, sangat sulit itu menyeimbangkan itu. Yang bisa itu penyair kita, kalau menurut Herman Jiwaluyo, itu hanya Amir Hamzah. Hanya Amir Hamzah yang mampu menyeimbangkan antara keindahan dengan pesan. Sampai di situ ada mau tanyakan? Ada? Lalu dikatakan puisi kontemporer Pak. Puisi kontemporer itu bisa mengikuti Khairil, bisa mengikuti Sutarji. Tapi terakhir-terakhir ini lebih banyak orang kembali ke bentuk Khairil. Ya, puisi bebasnya Khairil. Awal mulanya tahun 80-an, 90-an orang mengikuti polanya Sutarji. Tapi belakangan ini ya, tahun 2000-an ke atas, kebanyakan penyair baru itu cenderung dia mengikuti polanya Khairil. Polanya Khairil. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, dari sini, dari polanya Khairil itulah berkembang yang namanya lagu. Sebetulnya lagu itu asal mulanya orang membuat puisi. Karena itu orang menciptakan lagu kan pakai bait. Ya kan? Pakai bait. Rata-rata dia punya pola bait itu 4 baris, 4 baris. Betul kan? Jadi setiap lagu apa saja, rata-rata gitu. Cuma kembali lagi, apakah itu puisi Pak? Apakah itu saja? Kalau saya katakan lagu itu saja. Tapi apakah itu puisi? Kita lihat dulu bahasanya. Ini pun dipahami. Kenapa dikatakan puisi? Kalau bahasanya itu puitis. Yang dikatakan puitis apa? Ya bahasanya itu harus dapat diinterpretasikan dulu, ditafsirkan dulu. Karena tidak menggunakan makna denotatif. Ya, dia maknanya konotatif. Jadi tidak semua lagu itu puisi, tapi semua lagu itu kategorinya saja. Secara konvensi, karena polanya itu ditulis pola saja. Saya ulangi lagi, setiap lagu itu kategorinya saja, tapi tidak semua lagu itu kategorinya puisi. Kalau bicara puisi, kita bicarakan tentang
diksi yang dipakai. Nah, nanti Anda bisa mulai memahami, mencari lagu yang dia memenuhi dua kriteria. Dia saja, dia puisi. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Ada? Ya.